Bismillahirrohmanirrohim. Di sini kami akan menjelaskan tentang uang dalam perspektif Islam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alifah Nurul Fajriyah, Lukman Fitra, Neng Zahra Fahira, Risma Nurul Hasanah, dan Sophia Nida. Yang pertama adalah tentang definisi uang. Definisi uang secara umum adalah merupakan alat tukar yang dapat diterima secara umum untuk melakukan pembayaran atau pembelian barang maupun jasa dan untuk melakukan pembayaran utang. Tidak hanya itu, uang juga adalah merupakan suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lainnya dan dapat digunakan untuk menilai benda lain sebagai alat hitung, dapat digunakan sebagai alat penyimpanan kekayaan, dan uang juga dapat digunakan untuk membayar utang di lain waktu. Selanjutnya adalah tentang sejarah dan perkembangan uang. Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri seperti memperoleh makanan dari hasil berburu atau memakan berbagai tumbuhan. Karena pada peradaban awal, kebutuhan manusia sangatlah sederhana dan manusia belum mengenal transaksi atau kegiatan jual beli. Karena jumlah manusia dari abad ke abad semakin bertambah, maka kebutuhan manusianya pun bertambah, dan di sanalah terjadi kegiatan dan interaksi antar sesama manusia meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhannya pun semakin beragam, oleh karena itulah terjadi barter antara barang yang dia inginkan dengan barang yang dia miliki. Akan tetapi, dalam perekonomian barter memiliki banyak kendala seperti sukar menentukan harga, membatasi pilihan pembeli, menyulitkan pembayaran tertunda, dan sukar menyimpan kekayaan. Dengan terjadinya keadaan tersebut, tentunya mempersulit muamalah manusia. Itulah sebabnya diperlukan alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak, maka terjadilah penciptaan alat tukar yang disebut dengan uang. Kemudian, uang berkembang sesuai dengan perjalanan sejarahnya. Dari perkembangan inilah uang kemudian dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah uang barang. Uang barang merupakan alat tukar yang memiliki komoditas atau bisa diperjualbelikan. Namun, tidak semua barang bisa dijadikan sebagai alat tukar, maka diperlukan 3 kondisi utama yang bisa dijadikan alat tukar. Yang pertama adalah kelangkaan barang tersebut, daya tahan lamanya barang tersebut bernilai tinggi. Yang kedua adalah uang tanda atau uang kertas. Sebelumnya, uang logam merupakan alat tukar yang resmi dunia, akan tetapi ada beberapa pihak yang memanfaatkan peluang meraih keuntungan dari kepemilikan uang logam dan emas. Berdasarkan hal ini, pihak bank mengeluarkan surat dengan nilai yang sama dengan emas dan perak. Kemudian, berlanjutlah sampai sekarang uang kertas yang menjadi alat tukar yang dominan. Yang ketiga adalah uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh pihak-pihak bank melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindah tangankan. Dan yang terakhir adalah uang elektronik. Uang elektronik sebenarnya sama saja dengan uang pada umumnya, hanya saja uang elektronik menggunakan suatu media simpan yang dinamakan chip atau server tertentu dengan tujuan membuat transaksi tersebut lebih mudah. Pembahasan selanjutnya yaitu uang dalam perspektif Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian uang dalam Islam. Secara etimologi, uang berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud, yang pengertiannya terdapat beberapa makna, yaitu an-naqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Sebenarnya, kata an-naqdu maupun nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis, karena pada zaman dahulu bangsa Arab tidak menggunakan an-naqdu atau nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka lebih menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata warik untuk menunjukkan dirham perak dan kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Menurut fuqaha, uang tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi seluruh jenisnya, dinar, dirham, dan fulus.
Dalam pengertian kontemporer, uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar ataupun perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang digunakan oleh masyarakat baik untuk barang produksi maupun barang jasa, baik uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, besi, dan kertas, selama itu semua diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai uang oleh masyarakat. Adapun syarat agar uang dapat diterima sebagai alat tukar oleh masyarakat yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tahan lama, bendanya mempunyai mutu yang sama, mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, jumlahnya terbatas, dan dicetak serta disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter. Selanjutnya, fungsi uang dalam Islam. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, tetapi menurut Islam, fungsi uang bukan hanya itu saja. Berikut uraiannya. Yang pertama, sebagai alat tukar, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan. Sebenarnya, fungsi uang sebagai alat tukar ini merupakan fungsi eksklusif uang, karena tanpa adanya uang sebagai alat tukar, maka masyarakat akan mengalami kesulitan untuk memperoleh barang-barang ataupun jasa yang dibutuhkan dalam sehari-hari. Tetapi, Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar saja, bukan sebagai barang dagangan ataupun komoditas yang diperjualbelikan seperti yang dianut oleh kapitalisme. Ketentuan ini telah banyak dibahas oleh ulama Islam seperti Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Al-Makrizi, Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Selain itu, Rasulullah sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena beliau menyadari kelemahan dan kesulitan akan sistem barter sehingga ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Hal ini dijumpai pada hadis Rasulullah yang artinya, pada suatu ketika Bilal datang kepada Rasulullah SAW membawa kurma barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Kurma dari mana ini?" Jawab Bilal, "Kurma kita rendah mutunya. Karena itu aku menukar 2 gantang dengan 1 gantang kurma ini untuk pangan Nabi SAW." Maka bersabda Rasulullah SAW, "Inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali kau lakukan itu lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma yang bagus, jual lebih dahulu kurmamu yang kurang bagus itu. Kemudian dengan uang penjualan itu baru beli kurma yang lebih bagus." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Nabi SAW memerintahkan agar menjual kurma yang kurang bagus terlebih dahulu. Kemudian uang dari hasil penjualan itu bisa digunakan untuk membeli kurma yang berkualitas bagus. Jadi Nabi melarang menukar secara langsung 2 kurma yang kurang bagus dengan 1 sak kurma yang bagus, karena Rasulullah tidak menyetujui transaksi barter dan menganjurkan penggunaan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai satuan nilai, yaitu di mana uang berfungsi sebagai standar alat ukur atas suatu barang dan jasa di mana menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang akan dijual atau dibeli. Fungsi ini merupakan fungsi yang juga penting karena uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya fungsi ini memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan daya beli akan bersifat tetap agar berfungsi sebagaimana mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya, Sofianida, akan menjelaskan tentang konsep uang dalam Islam. Konsep uang dalam Islam dibagi menjadi 2, yaitu flow konsep dan public goods. Yang pertama yaitu flow konsep yang artinya mengalir. Mengalir di sini maksudnya adalah uang harus selalu diputar, dimanfaatkan atau diinvestasikan ke sektor real agar mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak serta mampu menggerakkan perekonomian. Uang tidak diperkenankan untuk selalu ditimbun karena akan berakibat negatif terhadap perekonomian. Yang kedua adalah uang sebagai public goods.
Uang merupakan public goods, artinya uang merupakan harta milik umum. Dalam Islam, konsep ini sudah lama dikenal, yaitu ketika Rasulullah mengatakan bahwa manusia mempunyai hak bersama dengan 3 hal: air, rumput, dan api. Jadi, public goods bisa diartikan ketika uang itu masih beredar di masyarakat dan belum mengendap pada masyarakat, itu berarti bisa dikatakan public goods. Contohnya adalah jalan tol. Jalan tol itu termasuk kepada public goods karena masih bisa beredar dan dikatakan bukan milik pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas nilai waktu dari uang dalam Islam atau time value of money. Konsep ini disebut oleh para ekonom sebagai positive reference, menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Dalam Islam mengenai prinsip bahwa uang harus digunakan untuk kebiasaan baik, bukan untuk dieksploitasi, tidak boleh berlebih-lebihan, dan tidak dibiarkan sia-sia. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya teori time value of money, yang dimana itu sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finansi. Dalam menghitung pertumbuhan populasi digunakan dengan rumus PT sama dengan FO 1 tambah R. Kemudian diadopsi begitu saja dengan ilmu finansi sebagai teori bunga majemuk, menjadi FV sama dengan PV 1 tambah R. Jadi future value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke T. Lalu present value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke 0. Sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Jadi hal ini keliru. Uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya. Yang selanjutnya, materi tentang teori economic value of time. Teori ini berkembang pada abad ke-7 Masehi, pada saat masyarakat menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Logam ini diterima sebagai alat tukar disebabkan nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan. Sehingga hubungan debitur atau kreditur yang muncul bukan akibat transaksi secara langsung, namun lebih jelas merupakan transaksi permintaan uang. Economic value of time ini merupakan konsep yang menyatakan waktu, khususnya yang produktif, akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi. Dengan konsep ini, jika kita ingin menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin. Bisa dikatakan juga pada teori ini bahwa di mana kita harus menempuh atau mendapat keuntungan. Akan tetapi di dalam Islam yang berupa keuntungan bukan keuntungan dunia saja atau bukan keuntungan materi saja. Di dalam Islam yang keuntungan merupakan keuntungan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien, namun harus didasari dengan keimanan juga. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan akhirat. Disebutkan seperti nilai waktu, termasuk nilai ekonomi waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Di dalam Al-Quran
Nilai-nilai tersebut telah tercantum dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Pada intinya, Islam tidak mengenal konsep time value of money. Dasar perhitungan pada kontrak berbasis time value of money adalah bunga. Sedangkan dasar perhitungan secara teori economic value of time adalah nisbah. Teori ini relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil atau profit sharing. Konsep ini berdampak pada tingkat nisbah yang terjadi perpanjangan kontrak kepada kedua belah pihak. Pada intinya, konsep ini merupakan konsep yang didasarkan atas Al-Quran atau konsep ini merujuk kepada Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3, di mana nilai waktu ditentukan oleh keimanan kita sendiri. Dan sekian pemaparan dari saya. Untuk materi pembahasan dari kelompok kami dicukupkan sekian. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.